Engkau ajaib, Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Yesus. Haleluya. Silakan pasalmu. Kira lama shenera lama mo. Haleluya. Boleh tolong nyanyikan refrennya sekali lagi, sembah sekali lagi. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, di atas segalanya, di atas segalanya. Hinaralama shenaralama mo, hinaralama shi. Kau kanaralama shekinaralama mo. Jesus Tuhan, we worship You, we worship You, we worship You, holy, we worship You, we worship You, we worship You, Jesus. Kinarabashi, Keralabashi, Onarabashi, Karalabashi, Hokabuhanarabuhi, Katarabashi, Hinarabashi, Karabuhanarabashi, Hinarabashi, Karabuhanarabashi, Horabashi, Karabuhinarabashi, Hionarabashi, Karabashi, Horabashi, Karabuhinarabashi,
Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, Tuhan, yang kami rasakan, Tuhan. Baik di kota Malang, Tuhan. Juga di sini, Tuhan, di Denver, di Amerika. Juga di Kanada, Tuhan. Hadirat-Mu luar biasa, Tuhan. Hadirat-Mu itu tanpa ada batasannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menyembah-Mu bersama-sama, Tuhan, di Indonesia, di Amerika, di Kanada, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau hadir di mana-mana, Tuhan. Engkau hadir dan Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya waktu hadirat-Mu ada, Tuhan, sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kesembuhan, Tuhan. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kelepasan, ada kelegaan, ada damai sejahtera. Di mana ada hadirat-Mu, Tuhan, ada sukacita yang melampaui segala apa yang sedang kami alami sekarang, Tuhan. Karena hadirat-Mu itu, Tuhan, membawa kedamaian, membawa kelepasan, membawa kekuatan baru buat kami. Kami percaya saat kami sedang menyembah-Mu, waktu kami sedang memikirkan akan kehebatan, kebesaran-Mu, kejayaan-Mu, Engkau sedang melawat kami. Kami sangat percaya, hamba percaya saat ini juga, Tuhan, di kota Malang, Tuhan, dan bahkan di semua yang sedang melihat di Zoom, di online ini, Engkau sedang menjamah, Engkau sedang melakukan sesuatu dalam hidup kami. Kami akan disembuhkan kembali, Tuhan. Kami akan dipulihkan kembali hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kalau Engkau, Tuhan Yesus, yang mencipta segalanya ada di tengah-tengah kami, apakah ada yang terlalu sukar bagi kami, Tuhan? Tidak ada. Karena Engkau, Tuhan, Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau sedang bekerja, Tuhan. Bahkan saat ini juga, Tuhan. Dari tadi, Tuhan, hamba rasakan hadirat-Mu, Tuhan, sedang bekerja dengan luar biasa. Hadirat-Mu sedang bekerja, Tuhan. Mari jamah kami, Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Oh, seperti orang menyerah sebagai tanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami angkat tangan kami. Biar Tuhan yang turun tangan. Tuhan turun tangan. Ambil alih semuanya. Ambil alih ketakutan kami. Ambil alih kesakitan penyakit anak-anak-Mu, Tuhan. Ambil alih duka cita, ganti dengan sukacita yang baru lagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, Ramasandara labasande. Kiara basandara lamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik, Tuhan. Sembuhkan kami, Tuhan. Sembuhkan kami, Tuhan. Sembuhkan jiwa kami, Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kiri di hatimu. Sembuhkan hati kami, Tuhan. Sembuhkan jiwa kami. Oh, Rahadabasantara, jamah kami. Lawat kami, Roh Kudus. Lawat, Tuhan. Oh, bekerjalah, Tuhan. Bekerjalah satu persatu, Tuhan, yang sedang mengangkat tangan. Oh, Rabahadabasatara, Rabasyatatadabasantara. Jamah kami. Oh, Rabasantara, Roh Kudus, Engkau hadir. Roh Kudus, hadirat-Mu sedang menyembuhkan kami. Jesus. Yes, Lord. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih. Haleluya.
Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Di ibadah ini Tuhan. Di session ini Tuhan. Kau hadir, kami hormati Engkau. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Jesus, Jesus. I worship you. We worship you. Lord of Lords, King of Kings, Majesty, mulia, agung. Haleluya. Sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Oh, Ramasang, kami sembah. Sembah. Terus sembah dia. Sembah. Thank you, Lord. We worship you. Sembah. 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 Jesus. Haleluya. Yang seperti Kau, Lord. seorang pun tiada, dan yang layak disembah Yes, Lord. hanya Engkau, gunung batuku, kota bentengku, Allah yang dapat ku percaya. Oh, haleluya, haleluya. Tiada seorang pun yang dapat disamakan Yes, Lord. dan dibandingkan Engkau Yes, di Lord. dunia ini, Tuhan. Hanya Kau Allahku yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup. Kau penyelamatku, Yes, tempatku berseru. Yesus Kau ajaib, Kau ajaib, yes, Lord. Yes, Lord. Kau ajaib. Ya, Oh, haleluya. Haleluya. doaku, Bekerjalah Roh Kudus di tengah kami Tuhan. Berjalan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Your mercy is forever. You are Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik. Kau sangat baik. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sangat berharga dalam hidup kami Tuhan.
Kami tidak bisa hidup tanpa hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sangat kami hargai Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir. Engkau sudah bekerja Tuhan. Bahkan sebelum Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu, masalah-masalah anak-anak-Mu sudah terpecahkan Tuhan. Engkau sudah turun tangan. Penyakit anak-anak-Mu, sakit-sakit kami sudah disembuhkan. Katakan amin jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Dia. Ayo gereja Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom jemaat kekasih Tuhan Yesus. Jemaat di Kota Malang, jemaat gereja ya, praise, worship and miracle, luar biasa. Dan manifestasi daripada nama gereja itu sedang terjadi hari ini, saudara ya. Praise and worship, praise and worship. Terima kasih secara khusus untuk Gembala Sidang ya, Pastor Odi dan Ibu Pastor Tirsa, sahabat-sahabat kami. Please, we love you. Thank you untuk kesempatan ini kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, nama saya Salman Nanluhi ya. Dan ini istri saya, kalau Anda bisa lihat, saudara, ada di layar satunya lagi, saudara. Kalau bisa dilihat dengan galeri, namanya Lani Nanluhi, saudara ya. Haleluya. Ya. Saya ada di kota Denver di Colorado di Amerika. Istri saya sedang ada di Calgary di Canada ya. Lain negara tapi satu terus di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bawa salam dari gereja kami di GBI di Denver, Colorado untuk semua jemaat terkasih Tuhan Yesus di Kota Malang, di Jakarta, Indonesia, dimanapun Anda berada. Shalom, sekali lagi, shalom. God bless you all, God bless you all. Haleluya. Dan saya sangat diberkati hari ini. Ya, kalau boleh saya bicara, saudara, saya nggak pernah bisa terlalu menikmati praise and worship pakai Zoom. Susah, saudara ya. Apalagi tadi suruh joget-joget begitu, saudara ya. Wow, ya. Tapi tadi saya menikmati terus ya, dari awal ya, saya menikmati hadirat Tuhan. Ya, saya percaya ini karena dari atas, dari gembala ya, dari Bapak Ibu gembala yang sudah mendidik ya, memberikan urapannya ya, turun kepada para pelayan-pelayan Tuhan, sehingga para pelayan-pelayan Tuhan juga tahu benar membawa hadirat Tuhan itu seperti apa. Ya, you are the presence carrier. Nggak terlalu banyak yang mengerti tentang membawa hadirat Tuhan. Ya, it's not just the music. Ya, bukan hanya musiknya, tapi memang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ya, menjadi seorang penyembah itu siang dan malam 24 jam hidup dalam roh menyembah Tuhan. Dan roh itu berimpartasi turun kepada dari pemimpin, dari atas, dari jubah, janggut, ya terus turun sampai semua. Dan saya percaya jemaat di PP WM ini juga adalah jemaat-jemaat penyembah Tuhan semua. Haleluya. Amin. That's why tadi saya minta terus sembah Tuhan. Kenapa? Jika hadirat Tuhan sudah turun, kita rasanya tidak ingin berhenti menyembah ya. Kita ingin terus diam di dalam hadirat Tuhan. Dan itu yang paling berharga. Raja Daud mengatakan, jangan ambil hadiratmu daripada hidupku. Ya, jangan ambil hadiratmu, karena tanpa hadirat Tuhan kita orang Kristen menjadi seperti orang gila. Tanpa hadirat Tuhan itu kita kosong, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya segalanya. Haleluya. Dan saya percaya
hadirat Tuhan tadi luar biasa, dan saat ini hadirat Tuhan sedang bekerja. Berapa banyak yang saudara di Malang yang merasakan tadi hadirat Tuhan dengan luar biasa? Boleh saya lihat tangan-tangannya? Lambaikan buat Tuhan. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hari ini saya diberi kesempatan membawa firman ya, dan saya ingin bicara mengenai kenapa Tuhan mau sembuhkan kita. Ya. Kenapa Tuhan mau sembuhkan kita? Apakah Tuhan mau sembuhkan kita? Bapak, Ibu, teman-teman, apakah kita semua perlu kesembuhan? Ya, kita perlu kesembuhan. Amin. Ya, kesembuhan bukan hanya dari penyakit, tapi juga dari jiwa kita, perasaan kita, emosi kita, ya, mood kita, ya. Ada yang hobinya bete melulu, dikit-dikit bete gitu ya. Itu perlu disembuhkan. Kesembuhan dari mental kita, kesembuhan dari tekanan, ya. Dengan masuk masa-masa seperti sekarang tekanannya banyak sekali, saudara ya. Tapi kalau ada hadirat Tuhan janji di mana ada hadiratku, di situ ada kesembuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Saya pernah ikut sekali waktu saya pulang ke Indonesia, saya diajak untuk ikut melayani dengan Pak Niko, salah satu KKR kesembuhannya ya, healing movementnya. Dan saya di situ pertama kali baru saya ikut ya, kalau nggak salah di Jawa Timur juga, saya lupa kotanya. Dan saya ikut di situ dan di antara ribuan orang yang datang di lapangan terbuka, begitu mereka belum Pak Niko aja belum khotbah, masih duduk jauh di belakang ya, tapi tim pemuji penyembah mulai menyembah Tuhan bersama-sama, dan saya merasakan hadirat Tuhan dan saya mulai melihat ya, orang-orang itu mulai dijamah Tuhan. Ada satu tenda ya, saya sampai hari ini itu tidak bisa melupakan, ada satu tenda khusus di sana ya. Bung Odi tahu kan namanya tenda orang sakit namanya. Wah, itu saya baru pertama kali seumur hidup lihat namanya tenda orang sakit. Ratusan orang di situ. Melihat itu sepertinya iman kita kayaknya kecil sekali ya. Lihat ini ratusan orang. Tapi waktu pujian penyembahan dinaikkan dari tenda orang-orang sakit, inilah yang mulai nomor satu di jamaah Tuhan. Mereka, saya lihat ada orang yang dibawa pakai tempat tidur dari rumah sakit dengan selang infus. Tiba-tiba dia bangkit, berdiri dan berjalan di lapangan. Dan saya lihat di depan mata saya ada di bawah sekali. Orang-orang yang mulai dilawat Tuhan adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya lihat bapak-bapak haji dengan peci duduk semua, bangkit dari kursi roda, berjalan memuji, menyembah Tuhan. Ya, kenapa? Hadirat Tuhan menyembuhkan mereka. Haleluya. Hadirat Tuhan Yesus menyembuhkan, dan Yesus mau menyembuhkan kita semua, asal kita percaya kepada Dia. Haleluya. Nah, malam ini mari, kenapa atau bagaimana kita bisa menerima kesembuhan itu? Ya, bagaimana Anda bisa menerima kesembuhan? Yang pertama, ya, saya mau bawakan buat saudara juga ya. Anda belum tentu bisa menerima dan mengerti akan kesembuhan sebelum Anda mengerti akan nilai Anda, akan harga Anda di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kenapa kita di hadapan Tuhan? Mari saya buka Matius dulu ya. Kitab Matius ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Mungkin saudara baca, dengar aja, atau kalau masih bisa ditampilkan silahkan ya. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, ini Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada kata penekatan, semua, berarti Anda dan saya, semua. Dan Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus bilang, bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Tuhan udah janji. Dia mau semua yang mempunyai masalah, semua yang sakit, semua yang memikul beban. Tuhan bilang, datang kepadaku. Aku akan memberi apa? Kelegaan. Dia
Yesus yang hidup sudah janji buat kita. Kenapa? Dia sayang sama kita. Dia tahu saya dan saudara hidup dalam keadaan apapun juga pasti ada masalah. Dan kebanyakan kita tidak bisa mengatasi masalah itu sendiri. Kita perlu Tuhan, dan Tuhan bilang, I am here. Saya mau supaya semua yang letih lesu, tidak peduli dari suku apapun, dari latar belakang apapun juga, dari agama apapun juga, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepada kita. Semua yang percaya katakan amin, amin. Ya, Tuhan janji. Ya, Tuhan janji. Kita harus mengerti value kita. Kita harus mengerti nilai kita di hadapan Tuhan. Berharganya kita di hadapan Tuhan. Ada satu ayat. Mungkin saudara sudah tahu ayat ini, tapi mungkin kita ulang lagi, kita baca lagi Matius 10. Ya. Tuhan bilang begini. Matius 10 ayatnya yang ke-29. Matius 10:29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ya, ini burung. Ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Sekali-sekali atau nanti sesudah kebaktian ini, ya, Bapak Ibu bisa keluar mulai lihat-lihat burung pipit atau burung apapun juga, coba lihat di pohon. Tidak ada satu pun yang boleh terjatuh dari atas pohon ke bawah kalau bukan seizin atau di luar kehendak daripada Tuhan. Nah, ayat berikutnya, dan kamu, yuk baca sama-sama ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Waduh, Tuhan Yesus bilang, itu burung aja jatuh Tuhan tahu. Rambut kita aja, satu pun Tuhan tahu semua. Oh ya, walaupun udah mulai hilang-hilang rambutnya, ya seperti saya gini ya. Kalau dulu saya tebal sekali saudara ya. Dulu saya lebih gondrong dari Ibu Tirsa dulu. Saya panjang, saya gangster dulu saudara ya. Wah, besar rambutnya ya. Ya, tapi satu pun rambut ini itu diperhitungkan sama Tuhan. Apalagi hidupmu, apalagi keadaanmu. Rambutmu aja di kepala Tuhan perhatikan. Apalagi seluruh hidupmu. Haleluya. Amin teman-teman. Apalagi hidupmu, apalagi jiwamu, apalagi perasaanmu. Ya. Sebab apa? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu, ayo sama-sama bisa baca saudara di Alkitab. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Amen. Kamu lebih berharga. Jadi kalau Anda pernah bilang saya nggak berharga, Alkitab mengatakan kamu sangat berharga di hadapan Tuhan. Sangat berharga. Ke mute, tolong di unmute. Ya, sorry. Kalau istri saya mandi, saudara, ya di bathtub atau anak perempuan saya habis mandi, mereka suka lupa habis itu ada rambutnya banyak, ya itu bikin kamar mandi suka mampet. Saya suka pungutin, saudara. Saya suka pungutin, ya buangin gitu ya. Tapi begitu saya sudah belajar, saya baca ayat ini, saya percaya itu rambut yang saya buang itu pun berharga di hadapan Tuhan, saudara. Mungkin Anda pikir itu cuma rambut rontok aja biasa. No. Yesus memperhatikan sampai rambut kita semua. Saya mau katakan, lihat saya baik-baik teman-teman. Anda sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Kalau rambut aja Tuhan perhatikan, apalagi penyakit saudara, apalagi penderitaan saudara, apalagi tekanan saudara, dia perhatikan semua. Jesus love you so much. I'm loved by Jesus. Saya disayang sama Tuhan Yesus. Yuk katakan yuk buat diri dari kita sendiri hari ini. Yuk saya disayang sekali. Ya saya disayang. Ya kalau Anda sudah katakan, sekarang coba nengok saudara. Sebelah kiri, sebelah kanan. Yuk katakan, Cici, ya Anda disayang sama Tuhan. Anda disayang banget. Kalau bisa sentuh rambutnya, pegang tuh rambut kamu aja berharga gitu. Haleluya. Haleluya. Amin.
Waktu kita tidak mengerti akan nilai kita di hadapan Tuhan, kita begging, kita minta sama Tuhan. Padahal kesembuhan itu kita tidak perlu minta. Tuhan tahu kita perlu. Seorang anak nggak minta-minta sama bapaknya. Amin. Anak itu dapat. You have the right. Anda memiliki hak sebagai seorang anak untuk menerima mujizat dan karunia daripada Tuhan. Orang yang minta-minta, orang yang memohon-mohon, dengar baik-baik teman-teman, itu kita hanya mohon-mohon kepada musuh. Tolong, jangan dong. Please, jangan hukum saya. Tapi kepada teman, kita tidak minta itu. Teman kan kasih. Tuhan akan kasih apa yang kita perlukan. Kita tidak perlu begging, please Lord. Tuhan tahu kita perlu. Dan Tuhan akan berikan buat anak-anaknya. Haleluya. Waktu kita percaya akan Tuhan, kita akan lebih rileks hidupnya. Katakan amin, saudara ya. Waktu Anda percaya sama Tuhan, kita akan nggak tegang hidupnya, nggak khawatir, ya, nggak tahu akan hari esok. No, kita tahu persis hari esok itu ada dalam genggaman tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Waktu Anda tidak lagi memikirkan keadaan Anda, di saat itulah Tuhan sepenuhnya ambil alih hidup Anda. Masih ingat waktu Anda lahir baru? Semua sudah lahir baru? Terima Yesus? Lihat waktu Anda lahir baru. Ingat coba. Entah mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang lalu waktu saya datang berserah kepada Tuhan. Ampuni, angkat semua dosa saya. Ampuni semua dosa saya, kesalahan saya. Di saat Anda lepas itu semua, tiba-tiba tangan Tuhan ambil semua. Turun tangan dan Anda beres semua. Bersih, hidup, whole, sembuh kembali di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini biarlah hadirat Tuhan itu lebih berharga daripada sakit penyakit kita. Simply let go. Let go and let God. Lepaskan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang beracara hari ini. Saya percaya hari ini sedang terjadi dan akan terjadi mujizat di tempat hidup saudara, di tempat duduk saudara, di hidup Anda masing-masing. Haleluya. Haleluya. Nah, apa dan bagaimana? Kenapa Tuhan mau menyembuhkan? Ada beberapa hal saya mau bagikan, ya. Ada beberapa poin penting supaya kita ngerti sekali kenapa Tuhan mau sembuhkan saya. Dan sesudah itu saya mau berdoa. Kita percaya mujizat terjadi hari ini di gereja Tuhan, di hidup saudara. Nomor satu, ada belas kasihan Tuhan yang besar. Kenapa Tuhan mau sembuhkan kita? Karena Tuhan berbelas kasihan untuk kita semua. Mari buka Markus 1. Ya, Markus 1 ayatnya yang ke-41. Mari kita lihat firman Tuhan. Markus 1 ayatnya yang ke-41. Beberapa firman Tuhan, pengajaran, dan sesudah itu kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya dia memohon bantuannya, katanya. Ayo baca sama-sama. Ayo. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku atau menyembuhkan aku. Kalau engkau mau. 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, ayo sama-sama katakan apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau. Tuhan Yesus bilang, saya mau. Tapi ada kunci yang pertama. Ayat 41, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu yang pertama. Hati Yesus tergerak. Di firman Tuhan yang lain, ya, nanti kalau saudara baca, Tuhan Yesus duduk dari pagi sampai malam. Dan dia melayani satu persatu orang. Dan tidak ada satu pun yang pulang tanpa mengalami kesembuhan. Dari pagi sampai malam. Dan ini dilakukannya 3,5 tahun. Kenapa? Ada belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan gak tahan lihat kita. Tuhan ngerti. Belas kasihan itu bukan hanya sekedar simpati.
ya, atau belasungkawa. Ya, kami baru kehilangan seorang kawan sepekerja, ya. Kami baru kehilangan seorang a great man of God, ya, Pendeta Abraham Lalamentik, ya, masih muda, ya, seorang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa, menguasai 8 bahasa, ya, memiliki pengetahuan super jenius, pengajar Alkitab yang mungkin yang paling saya respect di Indonesia, memiliki begitu banyak karunia daripada Tuhan. Tapi Tuhan panggil tiba-tiba kemarin, ya, 2 hari yang lalu. Nah, itu membuat kami semua begitu, bukan hanya kaget, sedih sekali, ya. Ya, kenapa? Ya, karena kami kehilangan seorang jenderalnya Tuhan. Tapi kami hanya bisa masuk ke dalam hidup istrinya, Ibu Hera, dengan mengatakan kami turut bersimpati. Itu yang hanya bisa kami lakukan. Kami gak bisa lebih dari itu. Tapi Tuhan lebih daripada simpati. Ya, Tuhan lebih daripada bersimpati. Dia melakukan belas kasihan di dalam action. Dia melakukan sesuatu yang jauh melampaui belasungkawa. Dia nggak hanya sedih melihat orang itu sakit kusta, tapi tergeraklah hatinya dan dia menjamah orang itu, dan seketika itu juga orang itu menjadi sembuh. Ini yang dimiliki Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau. Saudara, ini yang pertama buat kita. Mengertilah, Anda datang kepada Tuhan yang memiliki belas kasihan besar buat kita semua. Dan Tuhan bilang begini, aku mau. Yuk sama-sama katakan, aku mau. Simple words, aku mau. Tuhan mau sembuhkan kita. Tuhan gak pernah bilang aku gak mau sembuhkan. Pernah ketemu saudara satu ayat di Alkitab yang bilang, oh saya gak suka sama kamu, saya gak mau sembuhkan. Selalu dia sembuhkan. Tidak ada satu pun yang tidak bisa disembuhkan karena ada belas kasihan Tuhan. Apa itu belas kasihan? Ya, itu adalah satu compassion. Ya, compassion in action. Ada tindakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Anda bukan musuh Tuhan. Ya, you have the right to be healed. Anda memiliki satu hak untuk disembuhkan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan datang ke bumi ini untuk membebaskan kita semua? Yohanes 10 ayat 10 katakan, iblis datang hanya untuk apa saudara? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk menghancurkan semua kuasa iblis. Termaksud penyakit Anda semua di tempat ini. Itu dia mau hancurkan, lepaskan, bebaskan Anda semua hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Jangan bilang, oh enggak, saya enggak mungkin disembuhkan. No, Tuhan datang dan mati untuk penyakitmu dan aku. Terimalah ini saat ini. You have the right. Itu semua sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh bilur-bilur darah Yesus. Saya dan Anda semua sudah disembuhkan. Belum akan disembuhkan. Firman Tuhan bilang apa? Sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Ayo semua jemaat katakan sama-sama dengan suara keras. Saya sudah disembuhkan. Come on. Ayo katakan. Saya sudah disembuhkan. Ayo katakan saya sudah disembuhkan. Saya sudah belum moga-moga. No, sudah selesai. Tuhan bilang di atas kayu salib apa? Sudah selesai. It is finished. Semuanya, semua penyakit. Gak peduli Anda sedang duduk saat ini, sedang mendapat divonis cancer saat ini juga. Sudah selesai cancer itu di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Amin. Istri daripada Bung Odi Tirsa tahu kan ya, Leo ya, Wina istrinya mendapat didiagnos dan kelihatannya cancer memang ya. Tapi kami berdoa kemarin ya di Healing Center, kami berdoa. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemarin di biopsi kemarin
3 biopsi, tiga-tiganya nyatakan tidak ada lagi cancer. Haleluya. Tidak ada lagi cancer. Sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, di gereja kami di Denver, Colorado ini ada 5 orang ya divonis cancer dan kena cancer. 6. Ya, mungkin 7 kali ya. Ya. Kami doa semua dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya. Semuanya sembuh. Ada haleluya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak di Kota Malang. Haleluya. Mesti ganti nih nama Kota Malang. Bukan lagi Malang. Kota yang beruntung. Haleluya. Haleluya. Amin. Tidak ada. Semua penyakit harus tunduk. Dan kalau saya berdoa, ya Tuhan kasih hikmat buat saya nggak pernah doa mohon kesembuhan. Tidak. Saya perintahkan penyakit itu untuk keluar. Pernah lihat Tuhan Yesus berdoa, aku mohon kesembuhan? Gak pernah. Dia dengan otoritas datang. Dan dia tengking semua penyakit itu semua. Segala sesuatu di bawah kolong langit harus tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya bawa berita baik buat semua saudara hari ini. Anda dan saya dikasih otoritas yang sama dalam nama Tuhan Yesus. Ada 3 hal penting yang Tuhan lakukan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Yang pertama, dia khotbah. Yang kedua, dia mengajar. Dia nomor 3 apa? Dia menyembuhkan. Ini 3 hal penting yang gereja hari-hari ini harus lakukan. Semua hamba Tuhan, semua orang percaya dikasih karunia, dikasih otoritas yang sama, dikasih kuasa yang sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 14, perhatikan baik-baik, nanti pulang baik-baik catat ya. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan 2000 tahun yang lalu. Yaitu kita akan berkhotbah lebih besar, kita akan mengajar lebih besar, dan akan menyembuhkan dengan kuasa yang lebih besar. Sekarang saya bisa berkhotbah seperti ini. Yesus dulu tidak bisa lakukan seperti ini. Haleluya. Sekarang kita bisa terbang kemanapun tanpa visa, tanpa pesawat terbang. Inilah yang Tuhan katakan. Dulu saya nggak ngerti pekerjaan besar seperti apa. Sekarang 1 gereja tutup. Tapi semua anggota jemaat di gereja menjadi gereja-gerejanya Tuhan. Lebih besar daripada 1 gereja. 1 gereja tutup. Tapi sekarang dengan Zoom dan internet ini, suara gereja Tuhan bisa mencapai ke seluruh dunia. Dan lebih banyak orang akan disembuhkan. Haleluya. Lebih banyak orang disembuhkan. Kita nggak usah terlalu mikir yang mulu-mulu. 3 hal ini saja. Katakan 3 hal. Preach, teach, and heals. Itu yang Tuhan kasih buat kita hari-hari ini. Nyatakan. Supaya Tuhan dinyatakan, dimuliakan. Haleluya. Iblis mencoba untuk meng-cancel semua pekerjaan Tuhan. Ya, musuh coba dengan virus COVID-19 ini untuk menutup semua gereja di atas muka bumi. Tapi justru sekarang KKR yang paling besar terjadi di atas muka bumi. Tidak ada gereja yang tertutup hari ini. Semua terbuka. A new dimensi, saudara. Dimensi baru. Tidak lagi dengan tembok gereja. Tapi sekarang kita dengan internet ke seluruh dunia kita bisa berkhotbah. Haleluya. Kita bisa berdoa dari tempat ini. Dan kita akan berdoa habis ini. Semua yang sakit, yang datang hari ini, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan janji kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bukan kita sombong. Enggak. Tuhan, dulu hanya ada 1 Tuhan Yesus. Sekarang ada ribuan, jutaan orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Orang lain akan disembuhkan. Haleluya. Mari buka lagi. Ada beberapa poin dan sudah ini kita berdoa. Matius 15, saudara. Matius 15 ayatnya yang ke-31. Ya. Masih ada waktu, Pak Odi? Boleh? Thank you. Kalau udah terlalu lama, tolong kasih tanda ya. Tiup sangkakala aja. Habis itu saya berhenti. Haleluya. Ayat 15, ayat yang ke-31. Begini firman Tuhan bilang.
Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Katakan, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ya. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Haleluya. Kenapa? Baca yang keras 31 yuk sama-sama. Yang keras. Jemaat Tuhan. Saya nggak bisa dengar soalnya dari sini. Mungkin kalau lebih keras saya bisa dengar, saudara. Oke, ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Bukan nama gereja. Bukan nama Skita. Bukan nama pendeta Niko Nyotara Harjo atau GBI. Nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Dan waktu nama Yesus dimuliakan, dengar baik-baik, waktu nama Yesus dimuliakan, maka dia akan menarik apa? Jiwa-jiwa. Amanat agung Tuhan Yesus segera digenapi. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan ingin supaya itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, Matius 8 ayatnya yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama. Haleluya. Sudah dapat teman-teman? Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan apa? Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang itu yang menderita sakit. Kenapa? Tuhan menggenapi janjinya. Dia akan melenyapkan segala penyakit dan dia juga melepaskan kita dari ikatan setan dan iblis yang membawa penyakit. Penyakit macam-macam. Bisa karena kesalahan diri sendiri, ya, bisa karena kesalahan orang tua mungkin, ya, karena di luar firman Tuhan kita melakukan dosa, maka penyakit itu turun. Tapi hari ini kita baca kembali. Dia akan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kenapa? Dia janji. Dia datang untuk melepaskan kita. Yohanes 10 ayat 10. Haleluya. Kisah 10. Mari buka kisah 10 ayatnya yang ke-38, saudara. Oh, rabasanta dada masyanta. Oh, ya rabasanta dada. Ya, ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Allah menyertai kita juga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan kuasanya kepada kita. Di hari Pentakosta Tuhan bilang, kau akan menerima apa? Menerima kuasa. Kita orang-orang yang diberikan kuasa. Sesudah ini, berjalanlah, keluarlah dari gedung gereja ini. Tumpang tangan kepada yang sakit. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Masuk ke rumah sakit. Ya, kalau diizinkan, doakan mereka. Semua nama tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di kisah para rasul kita lihat, ya, kisah rasul pasal yang ketiga. Begitu rasul-rasul menyembuhkan orang, ada berapa banyak? Ribuan orang datang kepada Tuhan dan dibaptis. Dan seketika itu juga gereja, jumlah orang di gereja ditambah-tambahkan. Teman-teman yang saya kasihi, penginjilan yang paling luar biasa hari-hari ini adalah dengan kuasa Tuhan lewat mujizat dan tanda-tanda heran. Amin. Orang sekarang mau minta tolong siapa? Mau minta tolong dokter? Ya, saya baca kalau nggak salah 2 bulan lalu ya, ada 100 dokter meninggal di Indonesia ya. Ya, kena COVID. Ya, dokter pun bisa kena. Tapi saya percaya, Mazmur 91 di atas orang percaya, itu lebih besar kuasanya dari segala dokter dan segala obat-obatan. Haleluya. Inilah pesan Tuhan buat kita hari ini. Tuhan mau saya dan saudara disembuhkan,
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo. Amin. Ayo siapkan diri kita. Saya mau selesai sekarang. Tapi saya mau berdoa buat kita. Ayo. Kita worship dulu sebentar. Kasih worship chord aja sebentar. Kita sembah Tuhan sebentar. Urabasantara rabasantara basikia rabasantara. Urabasantara. Haleluya, haleluya. Kira basantara rabasantara. Iya rabasantara bu. It's falling down. Thank you Jesus, thank you. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Not Lord. afraid, Jesus. I'm not afraid. Haleluya, haleluya. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Angkat tangan kita. Rain is falling down. Yes Lord. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Mari angkat tangan kita sama-sama. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. Oh, I'm not afraid. Healing rain. Healing rain. Healing rain is falling down. It's falling down. Horabashe karabo inana. Yes Lord. Hikarabashe karabo hinerebe. Ukarabashe narabasi naralaba. Thank you Lord. Ukarabashe naralabashe nerebe. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri semua. Mari bangkit berdiri semua. Katakan, oh curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang perlu mujizat daripada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yang ada sakit penyakit, yang ada keperluan apapun, yang dalam tekanan, dalam masalah, dalam beban berat, letih, lesu, dan beban berat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh Rahana Masyandana, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jamah satu persatu Tuhan. Ulurkan tanganmu Tuhan. Dan Engkau sembuhkan. Sembuhkan satu persatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu tidak bisa berada di ruangan yang sama, tapi Roh Kudus ada di sana. Tuhan Yesus, Kau sedang menumpangkan tangan. Kau sedang mengulurkan. 2000 tahun yang lalu. Mereka datang dan mengulurkan tangan kepada Tuhan Yesus. Membawa tangan mereka.
Hari ini kita menjamah Tuhan Yesus dengan iman kita. Dengan iman dan hati kita, dengan percaya. Mari jamah Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Jamah dia. Sembuhkan saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tahir. Jadilah sembuh. Hai sakit penyakit. Aku tengking kamu keluar dari semua ruangan ini. Sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tubuh anak-anakmu. Semua sakit di kepala. Ada yang sakit di kepala, pegang kepalamu. Ada yang sakit di dada, pegang di dadamu. Pegang bagian-bagian yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kuperintahkan sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit-penyakit pergi, keluar, tinggalkan tubuh ini. Sekarang juga kami anak Tuhan Yesus. Kami berhak terima kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan, kami disembuhkan. Ayo katakan sama-sama. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Darah Yesus, kami saya disembuhkan. kami disembuhkan. Haleluya, haleluya. Sakit di mata, sakit di telinga, oh rabasantadada, sakit di tenggorokan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar, pergi. Dalam nama Tuhan Yesus dari gereja ini. Sakit di dada, sakit di lengan, sakit di perut, sakit di organ-organ tubuh, ginjal, paru-paru, liver, semua, pankreas, semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit di usus, sakit di semua bagian organ tubuh kita. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di kaki, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Sekarang aku berdoa untuk sakit kejiwaan, mental, khawatir, ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit-penyakit kejiwaan, paranoid, ketakutan yang tidak menentu. Tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah tenang. Taruh tangan di kepalamu. Jadilah tenang pikiran. In Jesus name. Taruh tangan kirimu di hatimu. Turunlah damai sejahtera Tuhan. Urapi saya. Dan sembuhkan saya. In Jesus name. Terima kasih. Jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah. Terimalah. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Anda disembuhkan nanti bersaksi ya. Bersaksi semua. Bersaksi. Membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati Anda berlimpah-limpah. God bless. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pastor Simon. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan memakai lebih dahsyat lagi, bahkan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan yang luar biasa.